warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Sobat Garda semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Risnawati, saya dari anggota staf Dinas Pemberdayaan Perempuan BEM FKIP Unmul 2023. Sebelum kita masuk di acara podcast kali ini, saya mau ucapin selamat Hari Kartini untuk para perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Karena pada tanggal 21 April ini kita jadikan momen untuk mengenang jasa-jasa Raden Ajeng Kartini. Nah, pada hari ini Dinas Pemberdayaan Perempuan BEM FKIP Universitas Mula Warman 2023 mengadakan suplemen perempuan bertemakan Perempuan dan Aksi untuk memperingati Hari Kartini. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya Kak, kita langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini, yaitu Kak Nona Faradila. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh revisi sedikit ya? Boleh Kak. Nama saya Nona Fadila. Nanti dari sini Faradila saya potong kambing. Mohon maaf Kak. Gitu ya. Oke. Bagaimana nih Kak kabarnya nih Kak? Alhamdulillah luar biasa. Insyaallah. Kalau boleh tahu kesibukan Kakak sekarang ini apa ya Kak? Sekarang saya fokusnya bekerja. Kebetulan saya bekerja di bidang jurnalistik. Nah, di editorialkaltim.com. Nah, di sana saya menjadi editor jurnalis. Oke. Nah, for your information ini ya, Kak. Jadi Kak Nona Fadila ini merupakan seorang penulis dan juga sebagai founder desain studio dan merupakan aktivis organisasi. Nah, pada saat Kakak jadi mahasiswa, Kakak juga katanya pernah menjadi anggota menteri dari BMKM ya Kak? Iya benar, saya waktu itu 2019 kalau tidak salah beramanah di BMKM Unmul sebagai Menteri Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM). Ya, waktu itu menarik sekali karena waktu saya pertama kali menjabat itu corona pertama kali, gitu. Jadi benar-benar banting setir, tidak punya referensi ya bagaimana harus menjalankan amanah di saat-saat corona, tapi alhamdulillah itu banyak banget pelajaran yang bisa saya ambil. Oke. Nah, kalau kita masuk langsung ke acara inti nih ya Kak. Pertanyaan pertama saya itu bagaimana sih Kak cara kita sebagai seorang perempuan dalam memaksimalkan potensi diri kita? Oke. Ini menarik ya. Memang kalau kita ngomongin perempuan itu nggak bakal ada habisnya. Gitu. Bahkan kalau misalnya kita kilas balik ya dalam sejarah ya, nggak usah jauh-jauh sejarah dunia, sejarah Indonesia saja banyak banget perempuan-perempuan hebat yang berhasil menorehkan tinta emas. Salah satunya hari ini yang kita kenal Kartini, gitu ya. Selain Kartini masih banyak lagi. Bahkan ada yang menjadi Laksamana muda, bukan Laksamana muda ya, Laksamana yang bunuh ya, kalau teman-teman pernah dengar Cornelis de Houtman, ya, penjajah Belanda ya, itu dilakukan oleh wanita ya. Nah, jadi apa sih bagaimana sih kita memaksimalkan potensi ya sebagai seorang perempuan? Saya akan mengantarkan ini dengan bahasa anak muda ya. Karena perempuan hari ini pasti bagian dari anak muda kan. Kalau kita ngomongin anak muda ya, tentu kita akan berbicara tentang masa depan. Gak mungkin kita ngomongin hari ini, ya kan? Makanya ada diksi yang mengatakan, emang kalau sekarang anak muda bisa apa? Gitu ya. Memang kita hari ini menginsafi, mungkin wawasan kita belum terlalu banyak, gitu ya. Kita masih belum terlalu matang, gitu ya. Karena kita belum dewasa, karena kita masih muda. Karena justru kita masih muda, kita punya peluang untuk itu. Dan ngomongin masa depan, ya, masa depan adalah mereka yang menyiapkan hari ini. Nah, kalau saat ini kita mengkorelasikan tadi bagaimana kita menyiapkan memaksimalkan potensi perempuan, saya mengkategorikan menjadi 3 level. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini ya ada anak muda, atau kita sebut karena kita konteksnya hari ngomongin perempuan, kalau ada perempuan ditanyain, kamu 10, 50 atau 20 tahun ke depan mau jadi apa? Ada ciri yang pertama ya. Ada yang pertama itu namanya kalau saya sebut perempuan pesimis. Perempuan pesimis biasanya kita akan temukan dia akan berbicara seperti ini.
sudahlah gitu ya, gitu. Saya mah biar aja mereka yang pinter-pinter gitu kan, yang punya bakat, yang punya potensi, mas saya mah apa cuma rebihan regenyang gitu ya. Sering dapat yang seperti itu. Mungkin saya Gitu ya, saya mah apa cuma rebahan biskuit gitu. Nah perempuan-perempuan pesimis yang seperti ini yang saya kategorikan masih dalam di level bawah gitu ya. Mereka adalah orang-orang yang berhasil mengkerdilkan potensi mereka sendiri. Gitu. Saya sebagai seorang muslim percaya bahwasanya manusia itu diciptakan istimewa sedari penciptaannya. Kita bahkan diciptakan dengan bakatnya masing-masing. Gitu. Saya sangat percaya itu. Nah, kalau saya mau boleh katakan ya, pengalaman saat kita mengetahui sesuatu itu karena memang kita diciptakan, diinstal ya, ilmu pengetahuan itu langsung dari Tuhan, ya kan? iya Kak. Di sini ada yang mengikuti paham bani monyet. Saya termasuk orang yang tidak menyetujui kalau kita keturunan monyet ya. Saya sangat-sangat mendeklarasikan diri bahwa saya adalah Bani Adam gitu ya. Nah, dalam penciptaan Adam itu kan Tuhan ada adegan di dalam kitab suci Al-Quran gitu ya, Al-Baqarah ayat 33, di mana di situ ada adegan di mana Tuhan itu memberitahu kepada malaikat dan iblis kalau mau diciptakan yang Adam. Di saat itu malaikat itu dan iblis sempat meragukan, dan akhirnya Tuhan itu membuktikan ya kebesarannya bahwa manusia ini memang layak untuk ada di dunia dengan meminta Adam menyebutkan nama-nama. Otomatis orang bisa nggak kita nyebutin nama-nama kalau kita nggak punya ilmu? Nggak bisa sih. Nggak bisa. Otomatis dari situ saya berkesimpulan bahwa sebenarnya manusia itu ilmunya udah langsung turun dari Yang Maha Kuasa. Dan Tuhan menciptakan Hawa untuk menemani Adam, lahirlah kita semua. Makanya kita disebut Bani Adam. Dan sekarang penelitian pun mengatakan bahwa kromosom itu menurunkan kepintaran. Secara tidak langsung berarti kepintaran yang Tuhan kasih untuk Adam pada saat awal penciptanya itu turun ke kita. Nah, itu makanya saya katakan bahwa manusia ini sebenarnya nggak ada yang bodoh. Jangan pesimis, jangan insecure. Betul. Bener. Iya. Makanya kenapa saat kita, mungkin hari ini ya, kita lagi ngobrol nih berdua ngomongin masalah Adam tadi. Terus pasti salah satu dari kita mengatakan, oh iya ya, bener juga ya. Ya karena memang kita sudah punya pengetahuan itu, dan mode-mode belajar seperti ini, diskusi ini hanya untuk memvalidasi pengetahuan itu. Nah, akhirnya bangkit, oh iya benar juga. Itu manusia yang pertama, tipe yang manusia pertama, manusia pesimis. Yang kedua adalah tipe realistis. Nah, ini mungkin kita lihat emang why dengan realistis gitu ya. Orang-orang yang perempuan yang realistis, dia cenderung kalau misalnya kita tanya, kamu bisa mau apa ya, potensi yang mau kamu gali 5 sampai 10 tahun ke depan itu mau seperti apa? Pasti dia yang mengatakan, saya ngikut aja gitu ya. Saya mah ngalir aja gitu ya. Mungkin ada yang seperti itu gitu. Saya mah ngalir aja, mau gimana baiknya aja. Nah, sayangnya orang-orang yang seperti ini adalah mereka yang berhasil didikte oleh orang luar. Nah, jadi mereka selalu memikirkan apa kata orang gitu ya. Mereka tidak berhasil menciptakan narasi sendiri, tapi mereka dibentuk oleh narasi dari luar. Nah, ini syukur-syukur kalau misalnya orang seperti ini selalu ada yang nyupport dia. Kalau nggak ada yang nyupport dia, wah, udah bilang kayaknya saya harus berdiam diri dulu. Mungkin kalau teman-teman organisasi tidak akan tidak akan jarang menemui fenomena-fenomena yang begini, demikian. Aduh, Kak, ngomong sama kepala departemennya, saya sedang ini coba untuk memulihkan diri saya feeling dulu gitu ya. Nah, ini tiba-tiba orang yang realistis. Nah, naik satu tingkat lagi, ada perempuan yang optimis. Nah, ini yang saya suka. Perempuan yang optimis adalah mereka yang tahu ya, mereka yang punya keinginan, punya planning, mereka akan apa untuk 10-20 tahun ke depan. Ini orang-orang yang optimis. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang akan membangkitkan semangat-semangat pembaruan dan perbaikan. Saat dia berhasil ya menjadi orang yang optimis dan memaksimalkan potensi yang dia punya, dia akan naik lagi satu tingkat. Nah, jadi optimis nggak cukup, guys. Jadi ada satu tingkat yang lebih dari optimis. Apa itu? Perempuan yang progresif. Perempuan yang progresif, dia selalu punya cara A, B, C sampai Z, walau keadaan itu sedang terhimpit dan tersulit sekalipun.
Ya, dia nggak akan berhenti, dia akan terus mencari cara bagaimana dia bisa keluar dari masalah itu. Nah, sekarang kalau kita mau ngomongin mau memaksimalkan potensi, jawab dulu kita di level yang mana, gitu. Kita masih di level yang pesimis kah? Masih di level yang hanya realistis ngikut aja, gitu? Atau mungkin paling minim kita ada di level optimis. Nah, untuk memaksimalkan potensi, kita harus tahu dulu kita ada di level yang mana. Kayak gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, dari 3 cara tadi itu kan kita otomatis punya waktu gitu kan Kak. Nah, cara kita membagi waktu kayak gimana? Nah, menurut Kak Nona sendiri tuh bagaimana cara Kak Nona sendiri untuk memanage waktunya Kakak? Atau mengatur waktunya Kakak sendiri? Memang ya, mengatur waktu ini sangat-sangat PR gitu ya. Saya pun saya mengatakan ini pun bukan berarti saya sudah sangat-sangat ideal mengatur waktu ya, juga sangat keteteran. Tapi memang dalam mengatur waktu kita butuh yang namanya komitmen. Nah, pertama yang saya lakukan adalah kalau misalnya ada beberapa pendapat yang mengatakan jangan pernah katakan mimpimu kepada orang lain, saya memilih sebaliknya, gitu. Karena saya percaya ya, kita ini manusia ya, mau introvertnya kita pasti butuh dukungan dari luar, ya kan? Extrovertnya kita yang katanya kita mampu berdikari, kita pasti butuh dukungan dari luar. Nah, cara saya memanage waktu saya adalah yang pertama supaya saya tetap fokus adalah saya menceritakan tujuan saya, target saya kepada orang-orang yang saya percaya dia bisa mengingatkan saya. Contoh, saya biasa ngobrol sama abang saya, gitu ya, atau orang-orang terdekat saya seperti sahabat. Supaya apa? Supaya nanti kalau saya sudah males, mereka yang bisa, loh, katanya kamu mau nerbitin 10 buku tahun ini, mana? Gitu. Jadi ada pelecut, gitu. Nah, ya itu. Terus yang kedua adalah bikin skala prioritas. Nah, teman-teman harus tahu prioritas kita apa. Nah, sebelum jauh kita ngomongin manajemen waktu karena kita harus bersinggung dengan skala prioritas, sebelum itu kita harus sadar dulu, kita harus bisa jawab dulu, kita ini mau apa? Itu dulu. Kalau kita nggak punya goal, kita mau apa, kita punya apa, kita jadi apa, boro-boro mau manajemen waktu, mau melangkah aja bingung, mau langkah dari mana, mulai dari mana itu bingung. Gitu. Jadi cara saya adalah tadi menceritakan mimpi saya, target saya kepada orang lain yang saya anggap percaya, gitu. Saya menentukan goal saya dan saya buat skala prioritas. Nah, skala prioritas ini harus benar-benar smart ya. Jadi kalau menentukan goal itu saya pakai rumus SMART. Ya. Kalau SMART itu kan S-nya itu spesifik ya, terus M-nya itu measurable, terukur. Terus A-nya itu achievable, ya, terperinci, terus realistis, dan time bound, punya batas waktu. Nah, bikin skala prioritas, setelah itu dari skala prioritas itu pecah lagi, gitu ya. Mana yang akan kita eksekusi dalam bikin jangka waktu, misal 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, gitu ya. Nah, setelah kita sudah berhasil memanage semua itu, saya terbiasa menggunakan timetable. Jadi saya punya timetable pribadi yang saya tempel ya, dengan tulisan di bawah, dengan tulisan di mana ingat non kamu harus begini gitu. Jadi kalau pas baca pas lagi malas, wah gitu. Jadi bikin timetable pribadi per hari gitu. Dan sering-sering kita mengevaluasi. Boleh saat mau tidur, bikin perencanaan. Nah, itu penting banget perencanaan. Besok kita mau ngapain gitu ya, pagi saya ngapain, pagi saya kuliah, terus habis itu ada rapat keperempuanan, habis itu ada podcast, nah segala macam itu benar-benar harus direncanain. Jadi gitu sih. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kak, boleh diceritain nggak sih Kak perjalanan hidup Kakak? Jadi kan Kakak nih kan sebagai seorang penulis nih kan Kak, bagaimana? Oke, ngomongin perjalanan hidup ya. Nanti jatuhnya saya curhat nih. Karena perempuan itu ya, dia punya keunikan. Dia dibekali dengan 20.000 kata sehari gitu. Wah, iya benar tuh, ada penelitiannya, dibekali dengan 20.000 kata sehari. Percaya nggak percaya? Motivasi saya awal nulis itu karena saya tipe orang yang nggak suka ngomong. Ya. Nggak tahu kenapa saya bisa ada di sini ya. Gitu. Awalnya saya nggak bisa ngomong. Jadi cara saya menghabiskan 20.000 kata saya sehari adalah dengan menulis. Nah, waktu itu awal banget pertama pengen banget nulis itu di 2018. Jadi saya udah masuk kuliah. Dulu sebelum itu
oh saya masih mencari jati diri. Jadi semua saya lakuin ya, dari mulai main musik saya lakuin, ngelukis saya lakuin, olahraga saya ngelakuin, pokoknya semua saya lakuin. Dan akhirnya di 2000 awal-awal masuk kuliah, karena kita sudah mulai sibuk ya dengan apa segala macam, akhirnya saya mikir, wah ternyata saya ini cuma sibuk ya, nggak produktif. Karena saya nggak tahu saya ini mau kemana, mau apa, terus passion apa yang saya pengen. Akhirnya ketemulah waktu itu saya pengen banget untuk jadi seorang penulis. Di 2018 saya ngayal untuk bisa bikin satu buku. 2017 ya 2017 saya ngayal pengen bisa buat satu buku, dan akhirnya di 2018 saya waktu itu ketemu sama Mas Ahmad Rifai Irfan. Kalau pernah tahu, beliau salah satu penulis buku bestseller ya lewat IG aja, lewat sosial media gitu, ngajak untuk collab nulis buku bareng dengan beberapa penulis lainnya di Indonesia. Akhirnya di 2018 saya iyain gitu ya. Tapi kalau saya mau bilang buku itu saya mau bawa sekarang, saya malu banget. Karena itu pertama kali saya nulis. Jadi terbitlah buku antologi yang pertama, Masih Ada Hari Esok. Itu di 2018. Itu akhirnya saya berhasil menulis. Setelah sama Mas Ahmad Rifai Irfan. Nah, di tahun yang sama juga, itu 2019 berarti, 2019 akhir, sama Mas Ahmad Rifai Irfan. Di tahun yang sama menjelang 2020 saya nulis lagi bareng Mas Robi, nulis bareng Robi waktu antologi juga. Judul bukunya itu yang kedua, Setiap Orang Berhak Bahagia Dengan Caranya Masing-Masing. Nah itu saya anggap masih ada korelasinya. Nah akhirnya di tahun yang sama, jadi dari yang 2019 akhir sampai 2020 itu saya aktif banget nulis 3 buku. Jadi 1, 2, yang ketiga itu kembali sama Mas Ahmad Rifai Irfan juga, judul bukunya Jangan Nyerah. Nah itu. Nah terus di akhir saya punya mimpi untuk bikin buku solo gitu. Karena sudah sebenarnya selain di 3 buku itu, beberapa kali saya nulis dengan beberapa penulis-penulis yang lain. Ada tentang Ramadan gitu ya, ada tentang My Mom Is My Inspiration. Nah itu cuman tidak terpublish karena itu untuk kebutuhan sendiri. Akhirnya waktu itu di 2021 saya pengen banget buat nulis buku solo. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menulis buku yang keempat, My Word My Motivation. Nah itu sebenarnya bukunya khusus buat ibu saya gitu ya. Jadi di buku yang keempat itu benar-benar kumpulan dari nasihat-nasihat ibu saya sampai hari ini. Jadi itu sih kalau misalnya perjalanan. Jadi memang kuncinya nekat aja dulu. Karena benar jujur, saya kalau pas buka lagi buku saya yang pertama yang Masih Ada Hari Esok, baca gini banget tulisan gue, ya Allah. Gitu, ya Allah gini banget. Tapi begitu akhirnya dievaluasi, akhirnya insya Allah bisa gitu. Karena memang buat saya, kalau kita mau nemuin potensi, ya, mau nyari bakat kita, saya punya rumus learning by doing, itu pengalaman ditambah pengulangan sama dengan penemuan. Gitu. Ini gara-gara efek nggak jadi masuk matematika gitu ya. Saya dulu punya impian masuk matematika, nggak lolos masuknya ke TI gitu ya. Nah jadi learning by doing itu cara saya untuk menemukan potensi. Saya memperbanyak pengalaman. Mungkin tadi ya saya ceritakan di awal, sebelum masuk kuliah saya mencoba segala hal gitu ya, mencari jati diri. Bahkan ini jujur teman-teman, waktu saya menjadi maba itu hampir 10 OKM dan organisasi internal fakultas yang saya ikutin. Itu saking saya kayak, wah pokoknya aku nih, aku mahasiswa nih gitu kan, gitu sakingnya. Cuman belakangan nyadar, wah ini nggak bener gitu ya, karena jatuhnya sibuk bukan produktif. Nah itu, jadi semakin saya banyak mencoba ya, adrenalin saya untuk melakukan hal-hal yang mungkin orang lain bilang kok bisa sih. Dan waktu itu pun saya merasa, mungkin waktu itu kita merasa, wah saya multi talenta nih, saya main musik bisa, saya bisa gambar, saya bisa ini itu. Tapi ternyata saat saya coba cross check, hal yang selalu saya sukai, yang selalu berulang-ulang saya lakukan adalah menulis. Nah makanya saya dapat potensi saya. Jadi teman-teman kalau mau gali potensi, banyakin pengalaman dan banyakin pengulangan dari pengalaman itu. Cek yang mana pasti dapat potensi. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kakak nih kan tadi udah cerita kalau Kakak nih kan seorang penulis. Nah, jadi apa sih motivasi terbesar di dalam diri Kakak menjadi sebagai seorang penulis ini nih Kak? Oke.
Pramudia Rintatur pernah bilang begini, orang boleh pinter sepinter-pinternya, boleh dia pinter sepinter-pinternya, tapi kalau dia nggak nulis, dia akan digilas oleh zaman, gitu. Maka menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi saya motivasi saya menulis adalah dengan saya menulis, insya Allah saya akan dengan melalui tulisan saya berharap, bukan berharap untuk dikenal orang, tapi berharap dengan itu saya punya manfaat yang lebih banyak, gitu. Kebermanfaatan sih poinnya, gitu. Dengan menulis ya, saya bisa menyalurkan ya kegalauan saya ke lebih hal-hal yang positif daripada saya harus sibuk ya baper ini itu, saya nulis status viral terus saya bikin permintaan maaf gitu kan repot gitu. Jadi lebih baik saya menyalurkan hal yang seperti itu, potensi itu ke hal yang lebih positif gitu ya dengan menulis gitu. Jadi ya selain saya ingin menebarkan kebermanfaatan, yaitu saya lebih memilih menyalurkan ya yang mungkin kekurangan saya gitu ya, karena memang kekurangan saya pada waktu saya sebelum nulis itu aktif nulis ya, saya nggak pede untuk public speaker gitu. Walaupun saya seneng ngikutin organisasi, tapi saya seneng jadi orang yang tim balik layar. Saya senang sekali itu saya suka jadi tim balik layar. Tapi dengan menulis ya, pertama kali nulis wah ternyata enak juga ya ngomongin ngata-ngatain diri sendiri lewat tulisan itu enak juga ya. Nah dari situ akhirnya saya belajar. Nah kayak gitu. Insya Allah ya. Oke, nah pertanyaan terakhir nih Kak. Bukan pertanyaan sih Kak, lebih kayak boleh nggak sih Kak beri pesan atau kata-kata buat para perempuan-perempuan di luar sana Kak, spesial untuk Hari Kartini ini Kak? Oke, buat perempuan-perempuan ya, teman-teman, kalau misalnya saya menanamkan dalam diri saya ya, kalau misalnya kita sebagai perempuan pengen banget menjadi perempuan keren masa kini gitu ya. Jadi jangan sampai kita hari ini cuman oh iya dulu saya punya Kartini, saya dulu punya Cutiadin gitu ya, saya punya Laksamana Malahayati gitu ya, gitu. Kita jangan bangga dengan hal yang seperti itu. Sekarang pertanyaan hari ini, apakah kita mau ya dikenang oleh sejarah seperti itu? Atau jangan sampai nanti dikenal Nona, pas orang nanya apa ya Nona, itu kemarin yang suka nongkrong gini-gini gitu. Nona, itu kemarin tuh yang kerjaannya cuma tidur-tiduran baring rebahan gitu. Tapi usahakan saat kita orang tuh mendengar nama kita misalnya gitu, oh ini si Fulan, oh iya kemarin saya baca karyanya, dia punya karya dan seperti ini. Maka untuk teman-teman perempuan di luar sana, untuk kamu kita semua ya, yang pertama adalah supaya misalnya kita bisa memaksimalkan peran kita, kita sebagai perempuan kita harus tahu kita ini mau kemana gitu. We know what we want, kita tahu apa yang kita mau gitu. Kita mau kemana, tujuan kita, goal kita apa. Yang kedua adalah kita mau berjuang untuk itu ya, kita ngambil peran. Nah saat kita sudah tahu kita mau kemana, kita tujuan goalnya apa ya, kita yang kedua harus bisa mau mengambil peran, cari ya kendaraan-kendaraan yang bisa mengantarkan teman-teman ke sana gitu. Yang ketiga adalah konsisten. Nah konsisten ini ya apa namanya, kalau saya bilang sedap-sedap manis karena kan kalau misalnya ngomongin konsisten, apalagi ini berkaitan dengan perempuan itu kan ngomonginnya hati ya. Gitu, mood dikit nggak konsis, udah deh kayaknya saya nggak bisa gitu ya, moodnya turun sedikit. Maka konsisten ini kalau buat saya adalah saat teman-teman bekerja ikhlas gitu ya, mau bekerja ikhlas tanpa disuruh ya, tapi karena teman-teman suka. Itu konsisten. Nah ya, karena buat saya kalau kita melakukan sebuah pekerjaan, kita beramal gitu ya, tanpa kita istiqomah atau konsisten tadi, itu ibarat pohon yang nggak ada buahnya. Pohon nggak ada buahnya kan sia-sia ya, nggak ada manfaatnya. Nah, kayak gitu. Jadi, ayo kita perempuan-perempuan, mari kita bercita-cita lebih besar ya, mari sama-sama bertumbuh dan kita memberikan pengaruh lebih banyak. Ya, jadi mungkin itu. Oke, nah seperti itu tadi ya teman-teman, cerita dan motivasi dari Kak Nona Fadila, seorang perempuan hebat, seorang perempuan aktivis organisasi. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Kartini.
buat para perempuan-perempuan di luar sana, saya Lia Rismawati, staf dari Dinas Pemberdayaan Perempuan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.